Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Dari Bukit Sion Makale, kami kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara. Sekiranya di pagi ini semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita beraktivitas di tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, edisi hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023. Telah dipilih dari kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ayat 8. Kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ayat 8. Sebelum kita membaca, mendengar, dan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami naikkan pujian kami, syukur kami atas segala kasih karunia Tuhan kepada kami. Kami sungguh menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Dan kami rindu untuk selalu dikuatkan, ditopang oleh sabda kebenaran-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam perkenaan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi ini. Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami sekalian dalam memahaminya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ayat 8. Lembaga Alkitab memberi judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin. Iman yang diuji.
iman yang diuji. Setiap orang pasti pernah mengalami cobaan, ujian dalam hidupnya. Dan tidak semua orang mampu melewati ujian hidupnya. Kalau kita melihat bacaan kita pagi ini, menarik. Di ayat 1, kata pembuka yang digunakan ialah, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Mencoba di sini mengarah kepada menguji. Semua yang mana? Tentu semua yang dialami oleh Abraham dalam pergaulannya yang kuat dengan Allah. Abraham memisahkan diri dari kampung halamannya dan mengikat perjanjian dengan Allah tentang keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar dan tak terhitung banyaknya bagaikan bintang di langit dan pasir di laut. Luar biasa hal yang diperlihatkan oleh Abraham. Sesuatu yang tidak mudah. Ia harus meninggalkan kampungnya dan mau mengikuti perintah Allah. Masa kehidupan yang tidak mudah telah dijalani dengan taat. Salah satunya adalah dituntut untuk tetap percaya pada janji keturunan sekalipun sudah menantikan puluhan tahun. Akan tetapi janji itu dipenuhi oleh Allah dengan hadirnya Ishak di masa tua mereka, di masa tua Abraham, di masa tua Sarah. Fatalnya ialah Allah justru memintanya untuk mempersembahkan Ishak, mempersembahkan anak satu-satunya, anak yang sangat dikasihi. Di ayat 2 dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Allah mau meminta kepada Abraham supaya anak yang ia kasihi itu dipersembahkan menjadi korban bakaran kepada Allah. Jika kita berada dalam situasi ini, sesuatu yang sudah lama dinantikan, tetapi justru diminta oleh Allah untuk dipersembahkan kepada Allah, kita pasti membayangkan bagaimana dilema yang berkecamuk di dalam hati Abraham. Sekalipun berat bagi Abraham, tetapi Abraham tetap memperlihatkan bagaimana ketaatannya bagi Allah. Disinilah iman Abraham kembali diuji oleh Allah. Apakah ia masih menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Allah? Atau sudah beralih kepada Ishak? Apakah ia masih mengasihi Allah lebih daripada semua yang terbaik yang ia telah peroleh? Seperti yang dilakukan sebelumnya, Abraham langsung bergegas untuk melaksanakan perintah tersebut. Abraham sungguh-sungguh taat kepada Allah, sekalipun sesuatu yang berat ia harus lakukan, tetapi ia tetap setia dan taat kepada Allah. Abraham dibenarkan oleh Allah itu karena imannya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup dalam pengharapan perjanjian dengan Allah yang menyelamatkan. Allah jaminan kehidupan kita, dan hanya kepada Dia kita percaya, dan hanya kepada Dia kita yakini bahwa Ia mampu menyediakan segala sesuatu dalam hidup ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ujian, cobaan,
dapat kita lewati sama seperti Abraham ketika kita menaruh harapan hanya kepada Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Karena itu, berserahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan andalkan Dia dalam hidup ini. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur firman-Mu pagi ini mengajar kami bahwa Tuhan sungguh berkuasa atas hidup kami, dan Tuhan mau agar kami senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan sama yang diperlihatkan oleh Abraham. Ia sungguh taat kepada Allah. Ia sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan atas hidupnya. Berkati firman-Mu ini, tolong kami dan kuatkan kami agar kami mampu melakukannya dalam hidup ini. Ya Tuhan, berdoa untuk kehidupan umat-Mu dalam segala pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Karuniakan mereka kemampuan, karuniakan mereka kebijaksanaan, agar supaya setiap mereka dapat berkarya seturut kehendak Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, kemampuan, kekuatan, topangan Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Berdoa untuk umat Tuhan dalam pergumulan karena berbagai hal. Kami berseru, kami berharap kepadamu Tuhan. Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menopang mereka, supaya mereka tetap hidup mengandalkan Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan daerah yang kami cintai. Tuhan memberkati. Pemerintah, Tuhan juga senantiasa memberkati. Pakai mereka sebagai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, agar supaya hidup kami senantiasa ada dalam kedamaian. Kehidupan kami sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, semuanya kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas segala keterbatasan dan segala hal yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.